Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas kami, yaitu evaluasi manajemen sumber daya manusia pada PT Murus Medik Jaya Mandiri. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya selaku moderator. Nama saya Fawaz Muhammad Salman dengan NIM 121190113 dan teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Dovi Maulana dengan NIM 121190032 sebagai pemateri. Nama saya Abis Romansyah dengan NIM 121190107. Oke, baik. S- Kami akan memaparkan materi dari tugas satu ini, yaitu evaluasi manajemen sumber daya manusia, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu ada profil umum perusahaan. Nah, untuk objek ataupun PT yang kami eh, tuju untuk tugas ini yaitu ada PT Murs Medik Jaya Mandiri (MJM). Nah, untuk PT Murs Medik ini dia bergerak di bidang manufaktur produk kesehatan, kosmetik, dan juga kebutuhan rumah tangga. Untuk lokasi PT Murs Medik Jaya Mandiri sendiri itu berada di kawasan industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk layanan dari PT tersebut yaitu ada one stop kontrak manufacturing dan juga R&D Research and Development hingga pengemasan. Untuk sertifikasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan ini yaitu ISO 9001 dan CPKB dari BPOM. Berikutnya produk dan kapasitas produksi. Untuk produk dan kapasitas produksi ini meliputi jenis produk, kapasitas, bentuk kesediaan, dan juga layanan tambahan. Untuk jenis produk dari produk PT MJM ini berupa kosmetik, yaitu sabun, lotion, dan krim. Terus ada juga produk kebersihan seperti hand sanitizer, disinfektan, dan juga surface cleaner. Yang kedua ada kapasitas. Produksi di PT MJM ini massal untuk berbagai brand lokal maupun internasional. Dan juga untuk bentuk sediaan dari produk PT MJM ini yaitu berbentuk cair, gel, krim, dan juga berbentuk padat. Untuk layanan tambahan pada PT Murus Medik Jaya Mandiri ini yaitu registrasi BPOM dan juga terdapat laboratorium quality control internal. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi PT MJM ini menggunakan model struktur fungsional. Dan untuk tugas ini eh, berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia, maka untuk struktur organisasi ini pada divisi SDM terdapat HR Manager, membawahi HRD yang menanggung proses rekrutmen dan juga pelatihan. Yang kedua ada HRGA yang menanggung bagian umum dan juga administrasi kepegawaian, serta ada Industrial Relation yang menanggung tentang hubungan kerja. Dan juga semua bagian dari struktur organisasi koordinasi antar bagian sehingga mendukung efisiensi operasional. Oke, baik. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja dan juga alat produksi pada PT Murs Medik Jaya Mandiri. Yang pertama ada ratusan tenaga kerja tetap dan juga kontrak, khususnya di lini produksi.
Yang kedua, didukung peralatan modern dan sistem kontrol bermutu dengan berbasis digital. Yang terakhir yaitu PT MJN berfokus pada efisiensi, standar higienitas, dan otomatisasi proses. Oke, selanjutnya proses rekrutmen dan seleksi. Seperti yang ditampilkan pada slide, proses rekrutmen dan seleksinya eh, bisa berupa media digital, kerjasama kampus, ataupun referral internal. Itu untuk sumbernya. Untuk tahapannya, PT Murs Medik Jaya Mandiri dengan eh, menyaring administrasi pelamar. Yang kedua, tahap selanjutnya yaitu pelamar dapat melakukan wawancara kepada HR. Yang ketiga yaitu ada tes, di mana tes ini dilakukan oleh pelamar seberapa besar kompetensi yang dimilikinya. Terakhir yaitu wawancara teknis. Untuk proses rekrutmen dan seleksi ini tujuannya yaitu menekan turnover dan memastikan kompetensi kandidat atau pelamar. Yang keenam, selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan dan pengembangan di sini yang ditampilkan pada slide ada beberapa poin, ada 4 poin. Untuk poin pertama yaitu pelatihan teknis untuk operator produksi. Yang kedua yaitu soft skill, meliputi komunikasi, kepemimpinan, teamwork ataupun kerjasama tim. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan diselenggarakan di internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu tantangan atau beberapa materi yang belum sesuai kebutuhan lapangan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian kinerja. Adapun metode daripada evaluasi dan penilaian kinerja yaitu KPI atau Key Performance Indicator. Aspek yang dinilai dari evaluasi dan penilaian kinerja ini yaitu produktivitas, kualitas kerja, sikap, kerjasama. Tujuan daripada evaluasi dan penilaian kinerja ini yaitu promosi, pelatihan lanjutan, dan pemberian insentif. Selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi yang diterapkan di PT MJM ini meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, serta insentif berdasarkan kinerja karyawan. Tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan makan, transportasi, kehadiran, serta jaminan kesehatan dan juga ketenaga kerjaan yang mengacu pada peraturan pemerintah atau regulasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, terdapat bonus tahunan yang diberikan berdasarkan pencapaian pada setiap individu dan juga perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini dirancang untuk memberikan motivasi dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka selama mereka terlibat.
Adanya juga struktur kompensasi yang adil juga membantu perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Baik, selanjutnya mengenai budaya organisasi, yang mana PT MJM menanamkan budaya organisasi yang kuat, terlihat dari bagaimana PT MJM menekankan pada profesionalisme, kerjasama tim, dan komitmen terhadap kualitas. Disiplin kerja menjadi fokus seperti kewajiban hadir tepat waktu, memakai seragam, dan menjaga etika komunikasi. Setiap karyawan PT MJM diharapkan mematuhi yang namanya kode etik dan standar perilaku yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hal ini bertujuan membentuk lingkungan kerja yang terstruktur, harmonis, serta mendukung kinerja optimal bagi perusahaan. Berikutnya ialah mengenai permasalahan dan manajemen sumber daya manusia. Permasalahan utama SDM di PT MJM terlihat bahwasannya adanya tinggi turnover operator produksi yang disebabkan oleh tingginya beban kerja, minimnya jenjang karir, persaingan kompensasi antara perusahaan, yang mana proses rekrutmen mengalami kesulitan menemukan kandidat yang kok cukup kompeten. Masalah lain seperti pelatihan yang belum relevan, evaluasi kinerja yang masih manual, serta sistem reward dan punishment yang belum optimal. Hal ini turut menghambat pengembangan dan motivasi karyawan dari PT MJM. Upaya solusi dari kelompok kami untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan PT MJN perlu merancang eh, solusi utama. Yang pertama ialah mengurangi turnover, angka turnover karyawan PT MJM dengan cara evaluasi sistem kompensasi, program komunikasi secara dua arah, memberikan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi, perlu meningkatkan kesejahteraan, dan penerapan employer branding. Yang kedua ialah solusi dari kelompok kami pengembangan kompetensi karyawan PT MJM, yang mana perlu adanya pemetaan kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil kinerja dan minat dari karyawan PT MJM. Yang kedua, pelatihan teknis dan soft skill kebutuhan setiap departemen di PT MJM. Keempat, coaching dan mentoring oleh atasan langsung. Dan yang terakhir, pelatihan manajerial untuk superior, supervisor, dan kepala bagian. Yang ketiga ialah mengenai digitalisasi dan evaluasi kinerja, yang mana perlu adanya implementasi sistem evaluasi yang terintegrasi dengan berbasis teknologi, dengan penilaian yang lebih objektif tentunya dan cepat, serta dapat terpantau secara real time. Berikutnya adanya penguatan budaya disiplin pada PTMJN melalui pendekatan yang persuasif dan pengawasan yang secara terus-menerus, dan hadirnya sistem reward dan punishment berbasis indikator kerja. Dan yang terakhir kelima, upaya solusi dari kelompok kami ialah tujuan utamanya, yang mana perlu meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja pada karyawan, mewujudkan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, dan yang terakhir ialah membangun sistem sumber daya manusia yang adaptif dan berkualitas. Rekomendasi strategis dalam rangka menyempurnakan sistem sumber daya manusia, ada 4 rekomendasi strategis. Yang pertama ialah memperkuat sistem pelatihan dan karir agar lebih tepat sasaran. Kedua, melakukan digitalisasi proses sumber daya manusia untuk meningkatkan
efisiensi perusahaan. Dan yang ketiga ialah melakukan survei budaya dan kepuasan kerja. Hal ini agar mengetahui kondisi aktual internal perusahaan. Dan yang terakhir ialah perlu meninjau ulang sistem insentif agar lebih adil dan kompetitif bagi setiap karyawannya. Keempat poin ini akan menjadi dasar pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan bagi perusahaan PT MJM. Next. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dari yang sudah kami evaluasi terkait manajemen sumber daya manusia pada PT MJM ini. Itu eh, berdasarkan hasil evaluasi terhadap manajemen sumber daya manusia di PT MJM ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah sistem dan juga kebijakan SDM yang cukup terstruktur. Sistem rekrutmen pelatihan dan juga penilaian kinerja telah berjalan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti efektivitas program pelatihan, penguatan jalur kali karir, dan juga optimalisasi sistem kompensasi. Permasalahan yang ditemukan itu adalah seperti tingginya tingkat turnover, kurangnya kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan teknis, serta sistem evaluasi kinerja manual menjadi indikator bahwa manajemen SDM masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan. Upaya perusahaan dalam menangani permasalahan ini seperti digitalisasi sistem SDM, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan, serta peningkatan program reward and punishment menunjukkan arah perubahan yang positif. Untuk memperkuat pencapaian tersebut, perlu dilakukan pendekatan manajemen yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, PT MJ memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja dan juga loyalitas karyawannya melalui pengembangan sistem SDM yang adaptif, profesional, dan juga berbasis teknologi. Selanjutnya itu ada saran, yaitu saran yang dapat kami berikan terkait evaluasi manajemen sumber daya manusia di PT MJM. Yang pertama, yaitu perbaikan strategi rekrutmen dan juga seleksi. Yang kedua, ada pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan nyata. Dan yang ketiga, implementasi teknologi dalam evaluasi kinerja. Yang keempat, peninjauan sistem kompensasi dan juga penghargaan. Serta yang kelima, yaitu penguatan budaya organisasi dan kedisiplinan. Baik, sekian dari yang kami bisa presentasikan terkait tugas satu manajemen sumber daya manusia. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.